Striker kita cuma satu, kemarin cedera oleh ya 1-2 pemain untuk Oktober, sabar. Ya, kalau suratnya sudah masuk, suratnya udah apa, baru saya bisa tahu, oh orang tuanya dan pemainnya benar. Ya, penasaran dengan ucapan dari Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir, bahwa ada akan OTW ke sini 2 pemain lagi, 2 pemain di lini depan kita. Nah, ini tentunya untuk mengantisipasi ketika Ole tidak bisa bermain. Makanya sangat disayangkan lah, menjadi sebuah pukulan buat timnas kita. Ya, kita tunggu. Ini tadi kami dengan Pak Dirjen Ahu. Kemudian juga yang sangat penting, kami tetap menunggu waktu yang mereka di sana. Karena terkadang mereka yang ada di anak-anak pemain ini yang sulit untuk menentukan waktu untuk secepatnya datang. Kalau kami dalam kesempatan pertama, kami mohon mereka untuk segera datang ke Indonesia. Nah, ini kami lagi. Belum temukan hasil memuaskan di posisi striker. Joel Piroe dan Erling Haaland disebut cocok untuk gantikan oleh Romeni usai alami cedera di Piala Presiden. Sepak bola Indonesia kembali dihadapkan pada situasi yang penuh tantangan. Meski sedang berada di jalur positif setelah memastikan tiket ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Garuda justru harus kehilangan salah satu penyerang andalannya, oleh Romeni, akibat cedera yang dialaminya di ajang Piala Presiden 2025. Cedera ini membuat posisi striker kembali menjadi perhatian utama, karena performa lini depan Garuda dinilai belum menemukan hasil yang benar-benar memuaskan. Dalam situasi inilah, 2 nama langsung mencuat sebagai calon pengganti yang dinilai cocok, Joel Piroe dan Erling Haaland. Keduanya digadang-gadang bisa menjadi solusi nyata untuk menutup kelemahan yang terlihat jelas di sektor ujung tombak Indonesia. Sejak lama, persoalan striker menjadi isu klasik bagi timnas Indonesia. Walau memiliki banyak talenta di lini tengah dan sayap, penyelesaian akhir seringkali mengecewakan. Beberapa peluang emas kerap terbuang sia-sia, sehingga hasil pertandingan tidak sesuai dengan jalannya laga. Cedera oleh Romeni semakin memperparah keadaan. Pemain yang baru saja dinaturalisasi dan sempat memberi harapan besar kini harus absen untuk waktu cukup lama. Hal ini tentu menambah beban pelatih Patrick Kluivert yang tengah mempersiapkan tim menghadapi lawan-lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak di round 4. Nama pertama yang disebut sebagai kandidat pengganti adalah Joel Piroe. Penyerang keturunan Indonesia ini memiliki rekam jejak impresif di Eropa. Pernah bersinar bersama Swansea City, kini ia menjadi salah satu penyerang penting di Leeds United. Piroe dikenal sebagai pemain yang cerdas mencari ruang di area kotak penalti. Tenang saat berhadapan langsung dengan kiper lawan. Mampu mencetak gol dari situasi bola mati maupun open play. Karakteristik ini sangat dibutuhkan Indonesia yang kerap kesulitan mengonversi peluang. Dengan insting gol Piroe, Garuda bisa memiliki kepastian dalam serangan. Selain itu, statusnya sebagai pemain keturunan membuat proses naturalisasi lebih realistis dan cepat. PSSI di bawah pimpinan Erick Thohir pun dikabarkan sudah merampungkan sebagian besar dokumen penting untuk memuluskan langkah Piroe bergabung dengan timnas. Di sisi lain, nama Erling Haaland disebut dalam daftar pemain yang bisa menjadi solusi jangka panjang. Striker Manchester City ini adalah salah satu penyerang paling menakutkan di dunia, dengan catatan gol luar biasa di Premier League maupun Liga Champions. Haaland adalah tipikal striker modern yang memiliki postur tinggi dan fisik kuat, kemampuan finishing hampir sempurna, kecepatan dan mobilitas tinggi meski bertubuh besar. Meski kabar keterkaitannya dengan Indonesia terdengar seperti sebuah kejutan besar, belakangan muncul rumor bahwa Haaland memiliki garis keturunan yang memungkinkan proses naturalisasi. Meski masih berupa wacana, nama Haaland sudah terlanjur menjadi bahan perbincangan publik. Banyak yang membayangkan duet maut Haaland dengan Piroe atau striker lokal lain bisa mengubah wajah timnas Indonesia di level Asia bahkan dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, lagi-lagi menjadi tokoh sentral dalam isu ini. Setelah berhasil melobi beberapa pemain keturunan Eropa, ia kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat kebutuhan mendesak di lini depan. Bagi Thohir, persoalan striker bukan sekadar soal nama besar,
tetapi soal efektivitas. Dengan cederanya oleh Romeni, ia menyadari bahwa Indonesia harus segera mencari solusi agar tidak keteteran di round 4. Oleh karena itu, langkah cepat diambil dengan memastikan proses administrasi Peru berjalan mulus, sembari membuka pintu negosiasi bagi kemungkinan pemain lain yang berpotensi, termasuk Haaland. Bagi Patrick Kluivert, sosok mantan striker kelas dunia, masalah ini menjadi ujian berat. Sebagai pelatih, ia dituntut untuk memaksimalkan pemain yang ada, sembari menunggu tambahan kekuatan dari proses naturalisasi. Kluivert sendiri dikenal dengan filosofi menyerang yang atraktif. Ia percaya bahwa lini depan harus menjadi prioritas utama, karena gol adalah nyawa dari sebuah pertandingan. Jika benar Peru dan Haaland bisa bergabung, tentu ia akan memiliki kebebasan lebih dalam mengatur strategi, mulai dari 4-4-2 hingga 3-5-2, yang memungkinkan Indonesia menurunkan dua penyerang murni sekaligus. Kabar mengenai Peru dan Haaland langsung disambut antusias oleh supporter. Media sosial penuh dengan spekulasi, gambar editan jersey merah Garuda dengan nama keduanya tersebar luas. Supporter percaya, dengan hadirnya striker kelas dunia, Indonesia bisa benar-benar bersaing melawan tim Asia papan atas. Bagi mereka, ini bukan sekadar tentang prestasi, tetapi juga tentang harga diri bangsa. Selama ini Indonesia kerap diremehkan dalam sepak bola Asia. Namun, dengan kombinasi pemain lokal, keturunan, dan bahkan bintang dunia, Garuda berpeluang menunjukkan bahwa mereka juga layak dihormati. Meski publik penuh harapan, ada juga suara kritis. Beberapa pengamat menilai bahwa mengaitkan nama sebesar Erling Haaland dengan naturalisasi Indonesia terkesan terlalu ambisius. Bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal kesediaan sang pemain. Namun, mereka sepakat bahwa keberadaan Joel Piru lebih realistis. Dengan pengalaman di Eropa dan status keturunan, peluang Piru memperkuat Garuda sangat besar. Jika dipadukan dengan striker lain seperti Rafael Struijk atau Dimas Drajat, Indonesia tetap punya lini depan kompetitif. Semua spekulasi ini bermuara pada satu tujuan, lolos ke Piala Dunia 2026. Round 4 adalah fase yang sangat berat, di mana Indonesia akan bertemu tim dengan tradisi panjang. Tanpa striker tajam, mimpi itu akan sulit terwujud. Namun dengan kombinasi strategi Kluivert, dukungan penuh PSSI, dan tambahan pemain seperti Piru atau bahkan Haaland, peluang itu tetap terbuka. Indonesia memang belum menjadi kekuatan besar, tetapi dengan langkah berani, mereka sedang mencoba menembus batas. Cedera oleh Romeni di Piala Presiden membuat posisi striker kembali menjadi titik lemah timnas Indonesia. Namun, di balik musibah itu, muncul harapan baru dengan nama Joel Piru dan Erling Haaland yang disebut cocok sebagai pengganti. Piru dianggap pilihan realistis dengan darah keturunan dan naluri golnya, sementara Haaland menghadirkan fantasi besar yang membuat publik bermimpi tinggi. Terlepas dari realistis atau tidaknya, isu ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada di fase serius untuk memperkuat skuadnya. Erick Thohir, Patrick Kluivert,